Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, ibu-ibu, para bunda, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, untuk perjumpaan kita di sore yang berbahagia ini, kita masuk pada bahasan tafsir ya. Kita selingi dengan pembahasan tafsir ya, dan insyaallah kita memulai dari tafsir surat Al-Fatihah ya, kemudian nanti kita masuk pada bahasan surat-surat pendek ya, insyaallah. Kita mulai dari Al-Fatihah. Setelah itu insyaallah An-Nas ya, dari surat yang ke-114, demikian 113, 112 dan seterusnya ya. Kita memulai tafsirnya dari surat-surat yang paling pendek ya, surat yang terakhir. Kita masuk dari yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Insyaallah kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan tafsirkan bersama insyaallah tafsir surat Al-Fatihah. Jadi insyaallah surat Al-Fatihah. Saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Fatihah ya, ini surat yang sangat agung ya. Kalau kita bicara sedikit tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah merupakan rukun ya. Surat Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat, sebagaimana kita pelajari kemarin fikih salat. Di antara rukun-rukun salat itu membaca surat apa? Membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, keutamaannya ini salah satu rukun di dalam salat ya, salah satu rukun di dalam salat, di mana salat tidak sah ya, salat kita tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Tidak sah salat kita kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihati al-kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Surat yang paling mulia di dalam Al-Quran.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurat wala fil Injil wala fiz Zabur wala fil Furqan misluha." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu surat di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, demikian di dalam Al-Furqan. Al-Furqan adalah Al-Quran, ya. Satu surat yang serupa dengannya. Allah tidak pernah turunkan satu surat yang serupa dengan Al-Fatihah di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, sampai pun di dalam Al-Quran. 114 surat, maka surat yang paling agung, surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Saudari-saudari jamaah rahimakumullah, keutamaan selanjutnya surat Al-Fatihah Allah namai dengan As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. As-Sab'u al-Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Masani itu artinya yang selalu kita ulang-ulang. Ya, tidak ada surat yang paling banyak kita baca lebih daripada surat Al-Fatihah. Ya, karena surat Al-Fatihah selalu kita baca di dalam sholat kita. Ya, paling tidak dalam sholat fardu. Sehari semalam kita sholat berapa kali jamaah? Kita sholat 5 kali. Berapa rakaat kita kerjakan? 17 rakaat. Berarti minimal berapa kali baca Al-Fatihah? Minimal 17 kali dalam sehari semalam. Maka Allah sebutkan dengan nama As-Sab'ul Masani. Ya, Allah namakan As-Sab'u al-Masani dalam surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal masani. As-Sab'u al-Masani. Ya, minal Qur'ani al-azim wal Qur'ani al-azim wal Qur'an al-azim. As-Sab'u al-Masani yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Demikian sebagian menafsirkan As-Sab'ul Masani itu 7 ayat yang dikecualikan oleh Allah. Kenapa dikecualikan? Karena itu ayat-ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, surat Al-Fatihah yaitu menggabungkan di dalamnya antara tauhid yang 3, pembagian tauhid yang 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, 3 macam tauhid itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya surat Al-Fatihah di dalamnya ada obat untuk hati dan badan. Ya, surat Al-Fatihah itu surat yang memberikan kita obat untuk hati dan badan kita semuanya. Insyaallah nanti kita bahas hadisnya ketika Allah menyebutkan hadis qudsi tentang surat Al-Fatihah biidznillah, di mana Allah jadikan surat Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian, setengah untuk Allah dan setengah dari surat Al-Fatihah untuk hambanya. Ya, seperti apa pembagiannya? Insya Allah kita akan bahas bersama biidznillah ta'ala. Kemudian surat Al-Fatihah sekaligus membantah mereka-mereka yang melampaui batas dan mereka-mereka yang bermudah-mudahan di dalam agamanya. Bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang.
Apakah karena sebab berlebih-lebihan di dalam agamanya, ataukah karena sebab bermudah-mudahan di dalam agamanya? Karena Islam agama yang tengah-tengah, ya, ad-dinu al-wasat. Islam itu agama yang tengah. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, keutamaan selanjutnya di dalam surat Al-Fatihah, di dalamnya terkandung semua makna yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung semua makna yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Sepertiga yang pertama dari Al-Quran itu mewakili Taurat, ya. Kemudian sepertiga yang kedua dari Al-Quran itu mewakili maknanya dari semua kitab yang Allah turunkan. Ya, demikian. Sepertiga Al-Quran yang ketiga itu khusus hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini keunggulan Al-Quran, ya ibu-ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu telah mencakup semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, dan semua kitab Allah yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, itu semuanya maknanya, kandungannya semua ada di dalam Al-Quran. Dan itu cukup diwakili dengan juz yang pertama sampai dengan yang ke-20. Adapun 10 juz yang terakhir yang disebut dengan Qisaru As-Suwar, yaitu surat-surat pendek dari juz 21 sampai juz 30, maka itu kekhususan yang ada di dalam Al-Quran. Allah tidak sampaikan itu di dalam kitab-kitab sebelumnya. Inilah keutamaan apa? Keutamaan Al-Quran. Dan Al-Quran ini, ya, dari semua juz yang pertama sampai dengan juz yang ke-30, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, juz yang pertama sampai dengan juz yang ke-30, maka semua surat yang ada, 114 surat, maka itu semuanya kalau kita ringkas, itu makna dan kandungannya ada di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Quran, surat Al-Fatihah dikatakan surat yang paling agung, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu mewakili semua surat yang ada dalam Al-Quran. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah, 7 ayat yang ada, kalau kita ringkas kembali, ternyata itu ringkasannya ada di dalam ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ringkasan dari surat Al-Fatihah itu ada di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu setengahnya, Iyyaka na'budu itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Sedangkan setengah yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini setengah yang kedua khusus untuk hambanya. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Haknya hamba untuk meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu mencakup semua kandungan yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, mencakup semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang terakhir, keutamaan surat Al-Fatihah
di mana surat Al-Fatihah mencakup doa yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah di dalamnya terkandung doa yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ya, ini doa yang paling agung. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengahnya untuk Allah, setengah ayat tersebut untuk kita. Setelah itu berdoa. Apa doanya para bunda sekalian? Doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Meminta kepada Allah petunjuk kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini doa yang paling agung, yang mengantarkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia daripada doa ini, memohon kepada Allah hidayah, yaitu hidayah kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian istiqomah di atas jalan tersebut. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, saudari-saudari sekalian, rahimakumullah. Kita sebutkan tadi beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah. Tayyib, kita masuk di dalam tafsirnya. Yang pertama, lafaz ta'awudz, yaitu bacaan kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaiton, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Dan ini disebut dengan apa? Lafzu at-ta'awudz, ya, disebut dengan ta'awudz, yaitu lafaz memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'awudz kita baca kapan, ibu-ibu sekalian? Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Khususnya kita baca sebelum membaca Al-Quran. Ya, ta'awudz ini kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Jadi kita ingin membaca Al-Quran, maka mulai dengan apa? Ya, mulai dengan ta'awudz. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah kita membaca dari awal surat atau membacanya di pertengahan surat? Tetap disunahkan baca ta'awudz. Ya, ini bedanya dengan basmalah, ya. Bedanya dengan basmalah, kalau basmalah itu kita baca di awal surat, ya. Adapun kalau kita bacanya bukan di awal surat, di pertengahan surat, ya, bukan di awal surat, maka cukup baca ta'awudz saja kemudian langsung baca. Karena bacaan basmalah itu kita baca di awal surat. Kemarin yang kita pelajari dalam fikih, ibu-ibu sekalian, bacaan ta'awudz ini hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sebelum baca Al-Fatihah, ya, sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca ta'awudz. Apa hukumnya membaca ta'awudz? Hukumnya sunnah. Kemudian kita baca ta'awudz di rakaat yang pertama atau semua rakaat, ibu-ibu?
hanya di rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang kedua dan seterusnya, karena bacanya awal surat yaitu Al-Fatihah, maka tetap membaca bismillah ya. Tapi bacaan ta'awudnya itu hanya pada rakaat yang pertama. Setelah membaca doa istiftah, setelah doa istiftah kemudian baca ta'awud, setelah itu basmalah, setelah itu kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat atau sebagian ayat ya. Rakaat yang kedua, setelah berdiri untuk rakaat kedua, maka cukup membaca basmalah, tidak perlu lagi baca apa? Baca ta'awud. Karena ta'awud itu di awal majlis kita membaca. Dalam satu kali membaca, maka cukup satu kali baca ta'awud. Ya, tidak perlu diulang-ulang setiap surat, cukup satu kali. Baik. Ini fikih ya, atau hukum dalam bacaan ta'awudz ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para bunda yang dirahmati Allah, al-isti'adzah atau at-ta'awudz atau disebut juga dengan isti'adzah, itu seorang meminta perlindungan kepada Allah agar dijaga dari godaan syaitan. Jadi kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu kita sedang memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ya. Oleh karenanya sunnah kita baca ketika kita merasa ada gangguan syaitan di dalam salat maupun di luar salat. Di dalam salat maupun di luar salat, kalau kita merasa ada gangguan syaitan, cukup kuat gangguan syaitan, maka ucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditambahkan sunnahnya itu dengan meludah tipis 3 kali. Ia membaca isti'adzah tadi, membaca ta'awud tadi, kemudian setelah itu meludah ke kiri berapa kali? 3 kali, tapi meludah tipis ya, jangan ludah tebal-tebal ya, nanti mengganggu yang lain ya. Ini meludah tipis saja. Dan ludah itu di dalam sunnah itu sesuatu yang suci ya. Rasulullah bersabda, su'rul mu'min tahir. Ya, air liur atau air ludah seorang mukmin itu suci, kata Nabi. Jadi sebenarnya air ludah tidak masalah ya. Cuman kalau itu menjijikkan ya, maka sunnahnya memang membaca ta'awud kemudian meludah ke kiri 3 kali, yaitu ludah tipis ya. Dengan meludah tipis. Ada sedikit yang keluar tapi tipis ya. Kita menghadap ke kiri. Sampai pun di dalam salat ya, panjenengan kalau sedang salat merasa ada godaan syaitan sangat kuat, maka silakan ucapkan ta'awud. Sedang berdiri, sedang ruku ya, sedang sujud, sedang duduk di antara 2 sujud, silakan kalau merasa ada gangguan syaitan boleh meludah ke kiri tipis 3 kali. Jadi bisa diamalkan ya ibu-ibu sekalian. Kalau sholat sudah berusaha khusyuk, ternyata merasa kuat godaan syaitan, kembali untuk khusyuk digoda lagi sangat kuat. Sudah berusaha khusyuk diingatkan lagi ini dan itu sehingga susah untuk khusyuk, silahkan ucapkan ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Kalau di kiri kita ada yang berjamaah bersama kita bagaimana? Ya, tidak usah meludah, cukup ucapkan saja a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak usah pakai meludah ya. Ya, khawatir mengganggu ya. Khawatir mengganggu yang sebelah. Ini biar jangan salah faham ya. Oh, kemarin saya dapat pelajarannya boleh meludah ke kiri 3 kali ya, ribut nanti sama sebelahnya. Enak saja ngeludahi saya 3 kali gitu ya. Ya, jangan sampai ya. Jadi kita faham fikihnya. Kalau kita salat malam, kita salat duha, salat qabliyah ba'diyah, kemudian terganggu, kuat gangguan syaitan, silahkan boleh ya ucapkan ta'awud dan meludah ke kiri 3 kali.
Ini bisa kita amalkan ya, biar kita lebih mudah untuk khusyuk di dalam salat. Selanjutnya para bunda rahimakumullah, tadi dikhususkan baca isti'adzah atau ta'awud itu sebelum membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata di antara yang paling kuat godaannya itu ketika seorang ingin membaca Al-Quran. Ya, kalau kita ingin baca Al-Quran, pripun perasaannya ibu-ibu sekalian? Semangat atau malas? Ya, kadang malas, jujur ya. Kadang malas. Kenapa? Memang godaan syaitan kuat. Atau yang sudah mulai membaca, pripun ngantuk mboten? Ya, kadang aduh satu halaman saja rasanya ngantuk, kadang sudah mulai menguap, ya sudah mulai angop ya. Kadang sudah mulai diingatkan pekerjaan-pekerjaan ya. Wow, kamu punya tugas yang itu. Ya, oh yang itu belum selesai, serasa tidak nyaman. Itu godaan syaitan. Kenapa? Ternyata Al-Qur'an ini hidayah ada dalam Al-Qur'an. Semua kebaikan ada dalam Al-Qur'an. Seorang yang baca Al-Quran, syaitan akan ya kabur, merasa panas, tidak betah, tidak kuat. Ya, Al-Quran, semua kebaikan dunia dan akhirat ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu menghidupkan hati kita. Al-Quran memberikan semangat untuk kita semuanya. Maka syaitan tidak mau seorang muslim itu dekat dengan Al-Quran. Maka godaannya kuat. Ya, jadi yang ngaku muslim, ya, apakah semuanya tiap hari baca Al-Quran, ibu-ibu sekalian? Iya. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita, tetangga, keluarga, pripun dengan Al-Quran? Lebih sering bacanya atau lebih sering lupa? Ya, itu ya. Jadi memang godaan syaitan cukup kuat. Maka disyariatkan sebelum membaca Al-Quran, baca ta'awud, baca isti'adzah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini. Jadi ini suatu yang sunnah ya. Tapi buat kita, kebutuhan kita mendesak ya untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Pernah kita sampaikan Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Berarti 1 hari berapa juz kita baca? 1 juz sehari ya. Kata Nabi, jika tidak mampu, seorang yang sibuk, seorang yang repot, maka hatamkan dalam 40 hari. Para sahabat justru bukan menawar untuk lebih lama ya, pengen lebih cepat dari 1 bulan. Aku mampu lebih baik dari itu wahai Rasulullah. Selesaikan dalam 20 hari kata Nabi. Aku masih mampu wahai Nabi. Maka selesaikan 15 hari. Artinya sehari 2 juz ya. Aku masih mampu wahai Rasulullah. Selesaikan 10 hari. Kata Nabi, aku masih mampu wahai Rasulullah. Selesaikan dalam 1 pekan, 7 hari kata Nabi. Ternyata masih menawar lagi sahabat, aku masih mampu wahai Rasulullah untuk selesai lebih cepat dari 1 pekan ya. Maka Rasulullah katakan, selesaikan dalam 3 hari, jangan lebih cepat dari 3 hari, sesungguhnya engkau tidak memahami apa yang engkau baca. Jadi paling cepatnya menghatamkan Al-Quran berapa hari? 3 hari ya. Yang dianjurkan berapa hari? 1 bulan ya, 1 bulan sekali hatam. Itu yang Rasulullah anjurkan. Paling lamanya berapa hari? 40 hari. Yang sangat sibuk ya, seorang yang sangat sibuk, usahakan 40 hari sekali sudah selesai hatam Al-Quran. Ini contoh ya yang Rasulullah anjurkan. Jadi kalau kita bisa target sehari 1 juz, ya sehari kita bisa membaca 1 juz. Itu mungkin awal kita mencoba, itu banyak godaan syaitan ya. Godaan syaitan itu banyak. 1 juz
itu kira-kira butuh berapa menit ibu-ibu sekalian? 1 jam mungkin ya, paling lama ya. Ya, kalau yang terbiasa baca Al-Quran, khususnya yang mungkin bisa bahasa Arab ya, lebih mudah ya. Kalau para santri yang biasa menghafal Quran, yang sudah biasa dengan bahasa Arab itu 1 juz itu setengah jam selesai ya. 1 juz itu setengah jam. Ada yang lebih cepat sampai 20 menit ya. 20 menit 1 juz bisa selesai. Ya. Tapi monggo, ini bukan balapan ya. Bukan cepat-cepatan, tapi yang paling penting adalah istiqomah. Rasulullah bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang terus-menerus walaupun sedikit ya. Jadi belajar dari 1 lembar, 2 lembar, 5 lembar, sudah mampu setengah juz setiap hari, alhamdulillah, berarti 2 bulan sekali hatam Al-Quran. Ya, sudah mampu, kuat, ya bisa mengatur waktu dengan baik, berarti setiap hari 1 juz, itu yang Rasulullah anjurkan untuk kita baca. Jangan lupa sebelum membaca tadi apa? Baca ta'awud, baca isti'adzah ya. Karena kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Jamaah rahimakumullah, syaitan ya itu dinamai syaitan itu karena al-ati al-mutamarrid. Syaitan itu diambil dari kata ya syatana, yang artinya kharaja, keluar. Maka dinamakan syaitan karena keluar dari ketaatan. Dinamai syaitan karena melampaui batas. Allah perintahkan untuk sujud kepada siapa? Iblis. Allah perintahkan sujud kepada siapa? Sujud kepada Adam ya. Allah perintahkan sujud kepada Adam, tapi ternyata ia enggan, ia tidak mau. Maka ia keluar dari ketaatan. Ia melampaui batas. Kemudian siapa yang sujud, ibu-ibu sekalian? Para malaikat ya, semuanya fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali siapa? Kecuali iblis. Aba wastakbara, ia enggan, ia sombong. Ya, maka dinamai syaitan karena keluar dari ketaatan, karena ia melampaui batas. Ini para malaikat sujud kepada Adam. Boleh tidak sujud kepada manusia, ibu-ibu sekalian? Untuk syariat Islam tidak boleh ya. Tapi syariat sebelum Islam boleh tidak? Boleh ya. Makanya para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Dan ini sujudnya sujud menghormati, sujud memuliakan, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Tapi sujud memuliakan itu boleh untuk manusia pada syariat sebelum Islam. Ketika saudara-saudaranya Yusuf sudah dikumpulkan, mereka tahu Yusuf alaihissalam sudah menjadi seorang yang mulia, seorang raja, seorang yang baik, seorang yang istiqamah, mulia. Maka kemudian semuanya sujud kepada Yusuf alaihissalam. Ya, ini ternyata mereka sujud kepada Yusuf. Itu boleh tidak, ibu-ibu sekalian? Pada agama sebelum kita boleh ya. Ya, pada syariat nabi-nabi sebelum nabi yang terakhir itu boleh. Tapi itu bukan sujud ibadah, tapi sujud apa tadi? Sujud memuliakan, sujud menghormati. Seperti kita di adat kita, kalau kita di Jawa, di negeri kita, di Indonesia, kita memuliakan orang lain dengan cara apa? Dengan cara menganggukkan kepala, nggih mboten? Ya, dengan cara menganggukkan kepala. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh menyerupai rukuk ya. Kalau sampai tunduk sampai seperti rukuk ya, itu sudah tidak boleh. Ya, sampai bungkuk sekali seperti rukuk, boleh tidak? Itu tidak boleh karena rukuk hanya untuk Allah dalam syariat Islam ya.
Sujud hanya untuk Allah, rukuk hanya untuk Allah, ya. Maka kalau itu isyarat, sekedar isyarat dengan kepala boleh. Ya, assalamualaikum sambil menganggukkan kepala misalnya boleh. Ya, permisi Bu, assalamualaikum, menganggukkan kepala boleh. Tapi tidak boleh yang sampai tangan turun, kemudian bungkuk sampai seperti rukuk, kemudian jalan sambil bungkuk-bungkuk, itu tidak boleh. Karena itu menyerupai rukuk, dan rukuk hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Kemudian ar-rajim, ya, asyaitan ar-rajim. Ar-rajim artinya yang terkutuk, al-matrud min rahmatillah. Ar-rajim itu yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ar-rajim. Syaitan disifati ar-rajim, yaitu yang terkutuk, yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-rajim. Jamaah rahimakumullah, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada mungkin ya terbesit dalam pikiran kita, iblis itu nenek moyangnya jin, ya. Jadi keturunannya iblis itu namanya siapa? Namanya jin, ya. Seperti kita manusia, keturunan Adam itu namanya siapa? Manusia. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Maka jin juga ada yang beriman, ada yang kafir. Oleh karenanya syariat Islam ini Allah perintahkan untuk jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diperintahkan ibadah, jamaah? Jin dan manusia. Nah, untuk jin ada dua macam tadi, sama dengan manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Jin yang kafir itu namanya syaitan. Ya, jin yang kafir itu namanya syaitan. Jin yang kafir itu syaitan. Adapun jin yang muslim, ya tetap namanya jin muslim. Kalau kita manusia muslim. Kalau manusia yang kafir namanya kafir. Ya, demikian, ada jin yang kafir, ada manusia yang kafir. Kekhususan yang Allah berikan kepada iblis, nenek moyangnya dari jin, itu Allah tunda umurnya, kematiannya sampai datangnya hari kiamat. Jadi iblis itu sampai sekarang, dari semenjak Nabi Adam, semenjak ada di dalam surga bersama dengan Adam, iblis itu sampai sekarang masih hidup, ya. Sampai kapan hidupnya? Sampai hari kiamat. Adapun jin keturunan iblis bagaimana? Berapa panjang umurnya? Sama seperti manusia. Mereka mati juga seperti kita. Mereka beranak pinak seperti kita. Bedanya kita terlihat, jin itu makhluk yang tidak terlihat oleh kita. Mereka menyaksikan kita, sedang kita tidak menyaksikan mereka. Itu bedanya manusia dengan jin. Dua alam yang berbeda. Kita alamnya manusia, sedang mereka alamnya jin. Masih ingat kisahnya Nabi Sulaiman ketika membuat sayembara untuk para jin yang muslim tentunya. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Balqis? Ya, maka Ifrit, ya jin Ifrit, ia mengatakan,
aku bisa mendatangkan wahai Nabi Sulaiman sebelum engkau berdiri. Ya, sebelum engkau berdiri sudah bisa memindahkan singgasana dari negeri Saba, negeri yang ada di Yaman, menuju kepada negeri Syam di Palestina, tempatnya Nabi Sulaiman. Ternyata ada jin yang lain yang mengatakan, ya wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum Anda berkedip. Masya Allah. Ternyata alamnya berbeda ya. Alamnya berbeda. Kalau kita yang paling cepat, kalau jarak seperti tadi, dari negeri Yaman sampai ke Palestina, itu paling cepat kita dengan kendaraan berapa lama? Ya berjam-jam ya. Ini dalam alamnya jin, itu hanya sebelum berkedip, sudah dipindah di hadapannya Nabi Sulaiman. Masya Allah. Jadi memang alam yang berbeda. Ini alamnya jin. Nah, jin yang tidak taat, jin yang keluar dari ketaatan itu namanya syaitan. Itu yang kita berlindung pada Allah. Adapun jin yang muslim itu saudara-saudara kita semuanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Ya, apakah itu sesama muslim ataupun dengan jin yang muslim, itu saudara kita semuanya. Cuman beda bangsa. Kita bangsa manusia, mereka bangsa jin, tapi satu kesatuan dalam masalah agama, dalam masalah akidah, sama-sama muslim, sama-sama wajib menjalankan syariat, sama-sama masuk dalam surga, atau yang durhaka nanti akan masuk dalam neraka. Ya, sampai para ulama menjelaskan bagaimana mereka menjalankan syariat Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, seperti apa yang mereka tunaikan, itu sesuai dengan kondisi mereka. Artinya ini perkara gaib ya, kita tidak bisa melihat, tapi semua tetap mereka wajib menunaikan, tapi sesuai dengan keadaan mereka. Kita tidak bisa menerawang ya. Contoh tadi, mendatangkan singgasana hanya dalam waktu sebelum 1 detik ya, sebelum berkedip, itu sudah sampai. Dalam benak kita tidak mungkin, tidak bisa kita cerna, karena alamnya berbeda ya. Demikian. Inilah syaitan ya, alhamdulillah kita fahami. Jin yang kafir, jin yang durhaka, jin yang terlaknat, itu namanya syaitan. Ar-rajim, itu yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah, karena mereka menggoda manusia untuk mencari teman-teman masuk dalam neraka. Ya, maka mereka disebut dengan syaitan. Taib, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ya. Setelah ta'awud atau isti'adzah, maka berikutnya adalah lafdu al-basmalah, yaitu kita membaca bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Bismi dengan menyebut nama, ismu ya, bismi itu artinya dengan menyebut nama, Allahi dengan menyebut nama Allah. Di sini ba-nya disebut dengan ba'ul isti'anah. Bi yang ada pada bis ya, ba itu artinya ba isti'anah, yaitu ba kita memohon pertolongan kepada Allah. Maka bismillah yaitu terjemahnya dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya, tafsir dari bismillah itu artinya apa? Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada berapa nama Allah? Ada berapa asma Allah? Saudari-saudari, ada berapa? 2 apa 3? Ada 3 ya. Yang pertama Bismillah Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Ya, ada sahabat kami waktu masih kuliah di Madinah,
asli Madinah beliau, asli Saudi ya, cerita kami kalau penduduk Saudi secara umum khususnya Madinah itu dalam keluarga itu tidak boleh ketinggalan yang namanya Abdullah dan Abdurrahman. Satu lagi Abdurrahim katanya. Sebagian Abdul Aziz. 3 nama itu tidak boleh ketinggalan dalam setiap rumah katanya. Kenapa? Itu nama yang paling sering kita dapati dalam bacaan kita. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu di situ ada Allah, Abdullah. Ar-Rahman itu Abdurrahman, ya tidak? Kalau untuk nama ya. Kemudian Ar-Rahim menjadi Abdurrahim, maka jangan lewatkan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim atau Abdul Aziz dalam sebagian kebiasaan dari kaum muslimin yang ada di Arab ya, yang ada di Saudi Arabia. Rasulullah bersabda, khairul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama itu Abdullah dan Abdurrahman, kata Nabi. Sebaik-baik nama untuk laki-laki itu Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Adapun untuk wanita bagaimana ibu-ibu sekalian? Nama yang paling mulia. Silahkan nama dari wanita-wanita mulia yang sebelum umat ini, seperti Asiyah misalnya, ya, istri-istri Nabi, ya, demikian para sahabat wanita, sahabiat, ya, wanita-wanita salafus soleh, itu nama-nama mulia semuanya. Silahkan, ya, silahkan dipakai. Kalau kita dengan nama Jawa boleh tidak? Kalau orang sekarang misalnya pengen memberi nama anak dengan nama Jawa misalnya, boleh tidak? Selama artinya baik boleh, ya, artinya baik boleh. Sebagian sekarang trennya kalau kita lihat memberi nama ada 2 ya. Apakah ikut dengan yang bahasa Arab atau yang kedua dengan ikut-ikutan dengan orang-orang Barat ya. Trennya memberi nama, ada sekarang memberi nama misalnya, mohon maaf, misalnya Selamat misalnya, ada tidak? Sudah tidak ada mungkin ya. Ya misalnya seperti itu, sudah tidak ada. Trennya sekarang 2, nama Islam atau nama Barat ya, itu. Ya John atau apa ya, nama Barat ya. Itu. Tapi dalam Islam sudah ada batasannya. Kalau ngasih nama, yang pertama, yang memiliki arti yang mulia, arti yang baik. Syukur kalau itu nama yang paling utama. Dengan tadi, yang dimulai dengan Abdu, Abdu ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdu, itu nama yang mulia. Atau seperti tadi Muhammad, Ahmad, ya, dan nama-nama yang lain, nama para sahabat, Abbas, ya, demikian, nama-nama yang mulia, silahkan. Di sini dalam Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ada 3 nama Allah. Taib, 3 nama kita sebutkan sedikit tafsirnya. Yang pertama Allah. Allah itu nama Allah yang paling agung. Semua nama Allah ada berapa ibu-ibu sekalian? 99 itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan ada nama-nama Allah yang itu disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ada nama-nama yang diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada sebagian nama Allah yang Allah sisihkan, tidak disampaikan kepada hambanya. Sehingga kesimpulannya nama Allah sangat banyak, lebih dari 99. 99 itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu 99. Tapi nama Allah itu sangat banyak. Iya. Dan nama yang paling agung, semua nama Allah kembali kepadanya, itu nama Allah, Allah. Allah itu diambil dari kata al-ilah. Diambil dari kata al-ilah, yaitu yang berhak disembah. Al-ilah, yang berhak disembah. Dari kata al-ilah kemudian dihilangkan hamzahnya menjadi Allah. Ya. Ini dari kata Allah tadi kemudian menjadi Allah.
Jadi Allah itu asal usulnya dari al-ilah kemudian menjadi Allah. Jadi Allah, apa artinya Allah? Yang berhak disembah, yang berhak diibadahi itu Allah. Yang kedua Ar-Rahman dan yang ketiga Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dua nama Allah yang sumbernya satu, yaitu rahmatun. Dari kata rahmah menjadi Rahman dan Rahim. Jadi dinamai pengasih dan penyayang ya. Yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tapi sebenarnya artinya sama-sama dari rahmat. Iya, rahmat itu kasih sayang. Rahman itu yang maha rahmat, Rahim yang maha rahmat itu boleh. Kalau diterjemahkan demikian. Bedanya kalau Rahman itu rahmat Allah untuk semuanya. Yang muslim, yang kafir, semua hambanya, semua makhluknya itu mendapatkan kasih sayang Allah dari Ar-Rahman. Adapun yang kedua Ar-Rahim, ya yang kedua Ar-Rahim itu kasih sayang Allah, kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, Allah sebutkan dalam hadis, innallaha yu'ti dunya man ahabba wa man la yuhibb. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Wala yu'til iman illa man ahabba. Dan Allah tidak berikan keimanan kecuali orang yang dicintai. Maka harta dunia ini bagian dari rahmat Allah, tapi itu diberikan kepada semuanya, yang muslim, yang kafir, semua dikasih oleh Allah. Karena dunia itu sedikit, dunia itu rendah di mata Allah, dunia itu hina di mata Allah ya. Maka Allah berikan dunia untuk semuanya. Itu yang dimaksud dengan Ar-Rahman. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang dengan sifat kasih dan sayang umum untuk semuanya. Sedangkan Rahim ini kasih sayang Allah khusus untuk siapa tadi? Khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman diberikan kasih sayang, diberikan Islamnya, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk beramal saleh. Iya, bisa menunaikan salat, bisa mendatangi majelis ilmu. Ini semuanya rahmat Allah secara khusus untuk siapa tadi? Orang-orang yang beriman. Itu yang terkandung dalam Ar-Rahim. Iya, yang terkandung dalam asma Allah Ar-Rahim. Dari sini kita memahami kalau kita membaca Bismillah, kita sedang memohon pertolongan kepada siapa? Allah. Siapa Allah? Satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi. Ar-Rahman, kita memahami apa tadi? Kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua hambanya. Kemudian dia khususkan Ar-Rahim, yaitu siapa? Kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya, maka tadi kita membaca ta'awud, kita membaca basmalah, ternyata maknanya sangat mendalam ya ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Ternyata sangat mendalam. Itu ya dua lafaz atau dua kalimat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian juga bismillahirrahmanirrahim. Taib, jamaah rahimakumullah. Ternyata waktunya ya mepet sekali ya. Saya sudah berusaha cepat ya. Ternyata masuk dalam tafsir Al-Fatihah belum bisa ya.
Insya Allah di kesempatan berikutnya biidznillah kita masuk dalam tafsir surat Al-Fatihah. Insya Allah perjumpaan kali ini baru masuk dalam keutamaan surat Al-Fatihah. Demikian tafsirnya ta'awud dan tafsirnya basmalah ya. Insya Allah biidznillah kita masuk dalam tafsir surat Al-Fatihah biidznillah ta'ala. Demikian wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tayyib, dipersilahkan ya, ada waktu sedikit untuk pertanyaan, monggo yang mau bertanya boleh. Ya silahkan, nggih monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sampun pertanyaannya, nggih. Nggih, silakan tambahkan, nggih. Surat Al-Mulk, iya. Iya, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya, terima kasih pertanyaannya. Kita beribadah kepada Allah itu harus benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing dari surat di dalam Al-Quran semuanya mulia, semuanya utama, semuanya agung ya. Tapi ada sebagian yang diutamakan lebih dari yang lain. Sebagian diutamakan lebih dari yang lain. Di antaranya surat Al-Fatihah. Iya. Namun ketika membaca, ketika mengamalkan itu tidak boleh keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh keluar. Karena fa inna khairal huda huda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk itu petunjuk siapa? Petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mereka-reka, mengada-ada, ya sesuai dengan selera, sesuai dengan perasaan kita mengamalkan sesuatu, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya. Oleh karenanya tadi kita ingin membaca Al-Quran, kemudian kita baca dari Al-Fatihah dulu, baru yang lain. Setiap kali baca Al-Quran, Al-Fatihah dulu, baru yang lain. Seperti itu boleh tidak ibu-ibu sekalian? Pertanyaannya seperti itu ada dasarnya tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawabannya tidak ada ya. Tidak ada. Oleh karenanya, kalau secara mutlak, secara umum kita mau baca Al-Fatihah, kita ulang-ulang, silahkan boleh. Tapi tidak boleh mengkhususkan. Ya, misal saya setiap kali mau tidur baca Al-Fatihah 10 kali misalnya. Ini menentukan berarti setiap kali mau tidur, dan yang kedua ditentukan 10 kali. Nah seperti itu harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya tidak boleh. Tapi kalau niat saya pengen banyak baca Al-Fatihah, silakan. Kapanpun sempat baca, mau tidur baca, bangun tidur baca, setiap kali sempat baca silahkan. Ini tidak menentukan, itu boleh. Tapi kalau mengkhususkan maka harus ada dasarnya. Kalau tidak maka itu suatu yang baru di dalam agama. Nanti masing-masing berbeda. Oh enggak, kalau saya sebelum tidur pasti membaca misalnya surat At-Taubah misalnya. Ya. Nah, ini harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka sesuatu yang umum kita amalkan secara umum, sesuatu yang dikhususkan kita pun laksanakan sesuai dengan kekhususan. Bacaan sebelum tidur itu yang disunahkan apa tadi? Membaca 3 surat pendek. Apalagi? Baca ayat kursi. Ini semua ada dalilnya. Kemudian apalagi? 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian baca dzikir sebelum tidur. Di antaranya tadi surat Al-Mulk tadi. Ini ada riwayatnya ya. Para ulama berbeda pendapat di antara sahih dengan dhaif ya tentang hadis tersebut. Wallahu alam. Yang saya fahami dari yang saya baca itu diperbolehkan ya untuk membaca setiap kali sebelum tidur baca surat Al-Mulk tadi ya. Itu sunnah ya. Jadi seperti itu kita beramal ya.
Kalau tidak ada dasarnya jangan dikhususkan. Saya setiap kali mau masuk rumah baca Al-Fatihah misalnya. Setiap kali mau keluar rumah sebelum pegang gagang pintu saya baca Al-Fatihah. Boleh tidak seperti itu? Kalau selalu, ini menjadi amalan berarti. Selalu itu harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya itu suatu yang baru dalam beragama, itu tidak boleh. Ya. Karena sesuatu yang mutlak, sesuatu yang umum silakan diamalkan secara umum, jangan dikhususkan. Demikian Ibu ya, mudah-mudahan jelas ya dalam kaidah dalam beragama ya, jangan sampai kita melampaui batas. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Oleh yang mau bertanya silakan. Nanti ini kertasnya nanti yang bisa dulu. Yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada saya tanya Ustaz. Silakan. Untuk tadi iblis itu satu ya Ustaz ya. Jadi saya kan Adam satu, iblis itu satu. Jadi iblis satu. Ya. Iblis itu juga seperti Adam ya, menikah terus punya keturunan jin yang muslim dan syaitan. Kemudian yang kedua Ustaz, pada saat kita tadarus Al-Quran itu di awal kita misalnya bagian bacaan, apakah selalu disunahkan membaca ta'awudz atau cukup sekali di awal saja? Terima kasih. Terima kasih. Untuk tadi iblis ya, iblis itu seperti kalau kita dari bangsa dari bangsa manusia itu Nabi Adam ya. Kemudian istrinya Nabi Adam, ibunda kita semuanya namanya siapa? Hawa ya, Hawa alaihassalam. Adapun untuk iblis ya ini tidak disebutkan dalam riwayat ya. Siapa istrinya iblis ya, tidak disebutkan ya. Oleh karena ini perkara gaib ya, perkara gaib. Artinya kita beriman bahwa iblis juga seperti Adam, punya istri dan beranak pinak ya. Kemudian semua anak keturunannya itu namanya jin ya. Jin ada dua macam, ada yang iman, ada yang kafir. Jin yang kafir itu namanya syaitan. Ya, adapun Adam maka umurnya tidak sampai hari kiamat ya. Kemudian meninggal dan diteruskan anak keturunan. Ini bedanya antara Adam dengan iblis ya. Tapi permusuhan dari keturunan Adam dan keturunan iblis itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Antara orang-orang beriman dengan syaitan itu musuh yang abadi sampai hari kiamat. Yaitu terkait dengan iblis ya, dan alam jin itu dibahas oleh para ulama ya. Tentu semua berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ada dasarnya, ada dalilnya, itu bisa dijelaskan. Adapun yang tidak, maka itu dianggap sebagai perkara gaib. Perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Kita tidak menolak, kita tidak membenarkan ya, karena perkara yang gaib. Ya, taib. Yang kedua tadi tentang ya apakah harus baca ta'awudz ya setiap kali membaca. Ta'awudz itu kita membaca pertama kali. Kalau giliran, misalnya bacanya giliran dalam rangka untuk tadarus, yang salah dibenarkan, diluruskan, diajari baca yang baik ya. Bacanya salah diingatkan, itu tadarus namanya, itu boleh, itu sunnah ya. Ketika kita secara pribadi belum membaca, maka ketika awal baca ta'awudz, karena itu buat kita pertama kali. Kalau sudah muter kembali ke kita lagi, maka cukup dengan basmalah ya, setiap baca awal bacaan. Cukup mohon maaf, basmalah itu awal surat ya. Kalau di awal surat, ya di awal surat kita baca basmalah. Tapi kalau melanjutkan, langsung lanjutkan, karena ta'awudz yang pertama saja. Ya, ta'awudz itu pertama kali kita membaca, tidak selalu setiap kali membaca. Sama dalam sholat tadi, apakah pengen baca Al-Fatihah, baca ta'awudz lagi? Setelah waladhdallin amin, kemudian mau baca surat, kemudian ta'awudz lagi? Tidak, cukup pertama kali sebelum Al-Fatihah. Ya, adapun rakaat kedua dan seterusnya, maka itu sudah cukup dengan basmalah yang memang di awal surat. Kalau tidak, maka langsung baca. Jadi waladhdallin amin, kemudian imam membaca misalnya ayat kursi misalnya, maka langsung baca ayat kursi karena ta'awudznya sudah dibaca di awal, tidak perlu ta'awudz lagi. Ya demikian.
Ya, dan seandainya ada yang mengulang pun ya ini tidak salah ya. Seandainya ada yang mengulang, karena ini perkara sunnah ya. Tapi kalau sunnah yang paling tepat, yang paling kuat, yang paling utama, itu yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ya. Oleh karena tidak sampai melampaui batas. Tadi pertanyaan, doa untuk memohon kasih sayang Allah agar selalu beriman dan mendapatkan rahmat Allah. Doa yang dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali ya, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Monggo panjenengan punya buku doa dan wirid ya, doa dan dzikir sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sekarang sudah banyak ya, ditulis oleh para ulama, demikian juga ditulis oleh para ustadz kita, banyak ya ditulis sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian berusaha dibaca, kemudian diapalkan ya sedikit-sedikit, sehingga doa-doa tadi menjadi bagian daripada doa kita semuanya. Seperti doa berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah kasih sayangnya. Ya, seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini istilahnya doa apa? Sapu jagat ya. Karena sudah mencakup semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat, masih ada plus-plusnya. Apa itu? Pengen selamat dari neraka Allah. Wa qina adzabannar. Ya, seorang berdoa untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Seorang pengen berdoa dijaga oleh Allah. Ya, maka ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, misalnya. Ya, doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa meminta ilmu, Rabbi zidni ilma. Mendoakan orang tua demikian. Monggo kita punya buku doa dan dzikir ya. Kemudian ada terjemahnya, sehingga kita bisa membaca, kita hafalkan, kita tahu terjemahnya, kemudian kita amalkan dalam doa-doa kita semuanya. Demikian, wallahu taala alam. Bagaimana posisi sujud? Apakah sama dengan laki-laki? Sama ya, kalau tidak ada dalil. Kemarin sudah kita jelaskan, kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka secara umum sama, laki dan perempuan. Lelaki itu sujud kalau sendiri, tidak mengganggu sebelahnya. Sujudnya itu sampai ketiaknya terlihat, artinya putihnya baju Nabi itu terlihat. Rasulullah sujudnya demikian, membuka ya. Jari jemari itu tidak rapat sekali, tidak juga membuka, tapi sedang, kemudian menghadap ke kiblat, lurus dengan dada atau lurus dengan telinga. Ya, bisa begini, bisa begini. Kemudian posisi tangan membuka. Seperti itu sujudnya Rasulullah SAW. Bagaimana sujudnya wanita? Sama seperti itu. Iya, sama seperti itu, kecuali ada dalil yang membedakan. Adapun sujud sama. Sebagian ulama menyebutkan khusus wanita itu dengan merapatkan ya, merapatkan siku ke badan ya. Ini juga ada pendapatnya para ulama fikih ya. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih kuat, mana yang lebih utama, tentu mengikuti dalil itu lebih utama ya. Tapi kalau ada yang mengamalkan dengan merapatkan tadi ya, itu silahkan, itu tidak dikatakan salah ya. Tidak dikatakan salah atau bertentangan, tidak. Tapi kalau kita bicara yang mana lebih utama, tetap mengikuti keumuman dari dalil bahwa laki dan perempuan sama, kecuali ada dalil yang membedakan. Untuk doa di akhir tasyahud, untuk sholat sunnah sampai innaka hamidum majid, atau membaca sholawat atau seperti sholat wajib. Thayyib, kemarin sudah kita jelaskan di tahiyat pertama itu sampai membaca dua syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ silahkan berdiri. Kalau mau ditambahi sholawat itu sunnah, silahkan, itu boleh, itu sunnah. Setelah itu berdiri. Adapun tahiyat terakhir, apakah tahiyat kedua atau yang 2 rakaat tahiyat terakhir, maka dibaca sampai sholawat.
Setelah salawat mau salam boleh, mau ditambah dengan berlindung dari 4 perkara itu sunnah. Ya, setelah itu kemudian tambah dengan doa yang lain, silakan, itu sunnah. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Sujud sahwi, apa bacaannya? Apakah itu 2 kali sujudnya? Taib. Sujud sahwi itu bacaannya sama seperti sujud biasa. Membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang biasa panjenengan baca, silakan. Dalam semua sujud sama ya, nanti baca, insyaallah dalam fikih kita pelajari nanti sujud sahwi, sujud tilawah, ya, sujud syukur, ya, insyaallah kita pelajari bersama biidznillah dalam fikih kita insyaallah. Ya, tapi kalau bicara bacaannya sama seperti sujud biasa, dan itu sujudnya 2 kali ya. Sujudnya 2 kali. Kita awali dengan takbir dan selesai dengan salam ya. Kalau itu sujud sahwi. Secara rinci insyaallah kita pelajari dalam fikih insyaallah ya. Demikian apa yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Shallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.